nilainya itu 68 miliar guys. Terus habis itu di tahun 2019 dia tuh menikah dengan siapa? Dengan seorang wanita yang seumuran dengan Mirna. Apakah itu temannya Mirna? Aku kurang paham. Katanya sih temannya gitu kan. Intinya cewek ini adalah lulusan Universitas Tarumanegara dan dia itu jurusannya Magister Manajemen. Jadi intinya adalah dia udah S2 ya, Magister Manajemen. Kemudian ternyata si Tiara Agnesia ini sudah menjadi almarhumah guys, karena dia sudah meninggal dunia. Yang disebabkan karena serangan jantung katanya. Tapi meninggal dunianya itu katanya setelah berpisah dengan bapak almarhumah Mirna. Teori ketiga, mungkin yang membunuh Mirna adalah ayahnya sendiri. So, ayah Mirna dikatakan mengasuransikan kedua putrinya dengan asuransi jiwa di luar negeri yang sangat-sangat mahal. Dan jika Mirna meninggal karena dibunuh, asuransi jiwa bernilai 68 miliar rupiah akan cair. Jadi banyak yang percaya bahwa mungkin bapaknya sendiri yang melakukannya agar asuransi jiwa itu cair. Kayak gini nih tuh ada tutupnya tuh. Kira-kira seperti ini botol yang berisi cyanida yang dimasukkan oleh Jessica. Beli minyak wangi. Loh kok kayak gini gitu ada. Itu. Ada kemungkinan memang melalui botol dimasukkan cyanida itu kalau dari sepengetahuan keluarga atau yang nantinya harus tetap dibuktikan di persidangan itu Pak Edi. Rizka, jangan mancing saya. Ini karena nanti akan dibuka besok. Kita sama-sama lihat, jangan bahaya ini. Kalau yang nggak bahaya saya buka deh semua buat Kompas. Pak ini boleh lihat tadi kira-kira ukuran 15 gram cyanida, boleh lihat tadi itunya botolnya kira-kira ini. Jangan jadi bawa-bawa, ini cuma ilustrasi. Itu orang tua tahu bentukan botol cyanida kayak gitu tuh dari mana? Karena gua orang awam yang belum pernah lihat bentukan cyanida dan nggak tahu cyanida tuh kayak gimana, botolnya kayak gimana. Jadi gua searching lah di Google. Botol yang ditunjukin sama Pak Edi tuh nggak ada di Google. Pemikiran dong. Apa kemarin beli dikasih botolan kayak gitu? Nggak dulu loh Pak Edi, ini cuma insting. Baiklah, persoalan ini ya kita ribut-ribut nggak ada gunanya. Om yakinkan dengan nyawa Om bahwa yang bunuh Jessica. Cyanida 0,2 mg itu sebetulnya belum berdampak sampai mematikan orang. Pasti kita akan mengajukan PK, ya. Tapi saya hanya ingin Krisnamurti membuka kepada publik. Misteri yang telah mengelilingi asuransi senilai 69 miliar rupiah milik Mirna Salihin, yang telah lama menjadi fokus perhatian dalam kasus kopi cyanida yang melibatkan Jessica Wongso, akhirnya mendapatkan pencerahan dari seorang pakar. Dalam pengungkapan yang mengejutkan, pakar ini memberikan wawasan tentang bagaimana asuransi tersebut menjadi bagian integral dalam investigasi kasus tersebut. Pengungkapan ini memunculkan pertanyaan lebih lanjut tentang motif dan peran uang dalam kasus ini dan memperkuat teka-teki yang telah lama menjadi pusat perhatian dalam berita hukum yang terus berkembang. Dengan pemahaman baru tentang asuransi ini, perjalanan kasus kopi cyanida Jessica Wongso mungkin akan menghadapi perubahan yang signifikan. Kasus kopi cyanida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin pada tahun 2016 kembali mencuat ke permukaan setelah pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo Sukinto, mengklaim bahwa Mirna memiliki asuransi jiwa senilai US 5 juta atau sekitar 69 miliar rupiah di luar negeri. Yudi menduga bahwa ada motif ekonomi di balik kematian Mirna dan menuduh ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin, sebagai penerima manfaat dari asuransi tersebut. Namun Edi membantah keras tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa Mirna hanya memiliki asuransi kesehatan senilai 10 juta rupiah yang dibayarkan oleh perusahaan tempatnya bekerja di Australia. Edi juga menantang siapapun yang bisa membuktikan bahwa Mirna memiliki asuransi jiwa sebesar itu untuk datang kepadanya dan mengambil uangnya. Untuk memahami lebih lanjut tentang asuransi jiwa dan bagaimana besaran uang pertanggungan dalam kurung UP ditentukan, CNBC Indonesia menghubungi pakar Forensic Claim Investigation Asuransi, Dedi Kristianto. Menurut Dedi, UP asuransi jiwa dapat berbeda-beda setiap orangnya, tergantung dari beberapa faktor seperti pendapatan, pekerjaan, hobi, usia, dan risiko. Dedi menjelaskan bahwa pendapatan seseorang dapat memastikan perusahaan asuransi bahwa dia bisa membayar premi yang besar untuk bisa mendapat UP yang besar. Selain itu, pekerjaan dan hobi seseorang juga mempengaruhi tingkat risiko yang dihadapi. Misalnya, orang yang memiliki hobi para layang atau terjun payung memiliki risiko lebih tinggi daripada orang yang tidak. Hal ini akan berdampak pada besaran premi dan UP yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi. Usia juga menjadi faktor penting dalam menentukan UP asuransi jiwa. Dedi mengambil contoh bahwa orang yang lebih tua memiliki tingkat kemungkinan mortalitas atau kematiannya yang lebih besar dibandingkan dengan yang lebih muda.
Oleh karena itu, perusahaan asuransi akan memberikan UP yang lebih rendah atau premi yang lebih tinggi untuk orang yang lebih tua. Selain itu, perusahaan asuransi juga harus mempertimbangkan kemungkinan apakah uang yang ditanamkan di perusahaan asuransi itu adalah hasil money laundering atau pencucian uang, sehingga bisa menjauhkan dari risiko manipulasi klaim. Dari penjelasan pakar tersebut, dapat disimpulkan bahwa UP asuransi jiwa yang sangat besar, seperti US 5 juta atau 69 miliar rupiah, tidaklah umum dan hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu yang memiliki kriteria-kriteria tertentu. Di sisi lain, baru-baru ini muncul kabar terakhir dari suami Mirna Salihin, Arief Somarko. Pria yang menikahi Mirna pada November 2015 setelah berpacaran selama 10 tahun ini menjadi salah satu orang terdekat Mirna yang paling berduka atas kematian istrinya. Arief juga menjadi salah satu saksi kunci dalam persidangan kasus kopi cyanida dan bersikeras untuk menghukum Jessica seberat-beratnya. Setelah Jessica ditetapkan sebagai tersangka, Arief Somarko seolah menghilang dari sorotan publik. Dikabarkan bahwa ia menetap di Melbourne, Australia, tempat ia dan Mirna pernah bersekolah dan bekerja. Sesekali ia pulang ke Indonesia untuk mengunjungi keluarganya. Arief juga tidak aktif di media sosial dan jarang mengunggah apapun di akun Facebooknya. Namun ada kabar yang beredar bahwa Arief Somarko sudah menikah lagi dengan seorang wanita lain. Kabar ini bermula dari unggahan salah satu teman dekat Mirna, Hani Juwita, di Instagram pada April 2022. Dalam unggahan tersebut, Hania menuliskan caption "Happy Wedding My Dear Friend" @Arief Somarko dan menyertakan foto dirinya bersama Arief dan seorang wanita yang diduga sebagai istri barunya. Unggahan tersebut sontak menuai berbagai komentar dari netizen. Ada yang mengucapkan selamat kepada Arief, ada juga yang merasa sedih karena merasa Mirna dikhianati oleh suaminya. Namun hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari Arief Somarko atau keluarga Mirna Salihin terkait kabar pernikahannya tersebut.